Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan hambanya, minat ta'ati, daripada perbuatan-perbuatan taat, perbuatan-perbuatan ketaatan seorang hamba. Kenapa Allah menyembunyikan ridhonya di antara perbuatan taat seorang hamba? Sehingga kita itu tidak tahu mana perbuatan taat yang kita lakukan yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apakah sholat 5 waktu berjamaah itu yang menjadi asbab Allah ridho kepada kita? Apakah karena kita rajin sholat tarawih kemudian itu menjadi sebab Allah ridho kepada kita? Atau karena kita sedekah tiap malam bulan Ramadan 10.000 Allah menjadi ridho kepada kita? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan seorang hambanya. Tujuannya untuk apa? Kata Imam Nawawi, liyajtahidan nasu fi jami'it ta'at, supaya manusia itu bersungguh-sungguh dalam seluruh ketaatan. Raja'a an yusadifuha, agar orang-orang yang selalu berbuat taat itu dia akan konsisten berbuat ketaatan. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang Allah ridho. Seandainya Allah memberitahu ridhonya pada sholat berjamaah 5 waktu, niscaya orang hanya akan melaksanakan ketaatan berupa sholat 5 waktu. Kalau ridho Allah ya sebabnya karena kita rajin bersedekah, maka orang akan berlomba-lomba sedekah sehingga ketaatan-ketaatan yang lain itu terabaikan. Jadi Allah menyembunyikan ridhonya dalam perbuatan taat seorang hambanya yang tidak diketahui itu, supaya hambanya itu berbuat taat tanpa pilih. Sholatnya jamaah tetap taat, ya, sedekahnya tetap taat, ngaji Qur'annya tetap banyak, ya. Semuanya dilakukan karena mencari ridho Allah di antara ketaatan-ketaatan itu. Maka fala yajuzu lana ayyahqirat ta'ah walau ayyahqirat ta'atan walau saghiratan jiddan. Maka kita tidak boleh merendahkan atau memandang remeh ketaatan walaupun ketaatan itu sangat kecil. Ya, contohnya hal-hal yang kecil yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan, misalnya ketika kita jalan, kita menemukan ada suatu penghalang di tengah jalan, maka kita singkirkan. Kemudian ketika kita melihat ada seekor serangga masuk ke dalam air, kita tolong. Ketaatan-ketaatan yang kecil ini tidak bisa kita remehkan, ya. Karena apa? Karena siapa tahu ridhonya Allah itu ada di dalam ketaatan itu. Sebagai contoh, di dalam Muqaddimah kitab dijelaskan bahwa Imam Al-Ghazali itu, ya, salah satu sahabat Imam Al-Ghazali, ketika Imam Al-Ghazali sudah wafat, kemudian dia bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan bertanya bagaimana Allah memperlakukannya. Makanya dia menjawab, Allah memperlakukannya dengan sangat baik. Apa yang membuatmu ridho? Maka dijawab oleh beliau, yang membuat Allah ridho kepadaku adalah ketika aku sedang menulis kitab, kemudian ada seekor lalat yang hinggap di tempat tintaku. Dulu kalau nulis itu tintanya dicelup, ada tempat tintanya, kemudian penanya dicelup ke tinta. Nah, suatu ketika Imam Al-Ghazali tengah menulis kitab, itu ada lalat yang hinggap di tempat tintanya. Kemudian aku menghentikan aktivitasku menulis, menunggu hingga lalat ini selesai meminum air di dalam tintaku. Kemudian setelah selesai baru dia lanjutkan. Ternyata itulah yang membuat Allah ridho kepadanya. Maka ibadah-ibadah yang kecil itu kalau dia berupa ketaatan tidak boleh kita remehkan, karena bisa jadi itu menjadi asbab ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat pengajian pada pagi hari ini. Kita ingin, ya, semakin hari semakin bertambah umur, semakin baik pula amal dan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.